Assalamualaikum Ramadan. Assalamualaikum Syahrul Quran. Ramadan, bulan yang sangat kita rindukan. Datangnya membuat kita senang dan riang. Datangnya menjadi kesempatan untuk kita semua meraih ampunan. Datangnya juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wahai bulan istimewa, bulan mulia bagi umat Islam, tapi efeknya hingga seluruh alam. Buka puasa, zikiran, iktikafan, thalabul ilmi, semua adalah kebiasaan yang selalu kita rindukan. Tapi semua berubah ketika pandemi menyerang. Kecemasan akan kesehatan selalu mengganggu pikiran. Rasa takut akan beribadah secara jamaah selalu menjadi hambatan. Suasana yang begitu sukacita sebelumnya kini hanya ketidakpastian dan juga kesedihan. New normal yang diterapkan seakan-akan jalan terakhir dari permasalahan. Apa yang bisa kita dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa Allah berkahi kehidupan kita. Gelap-gelapan. Dalam video sederhana yang kita telah saksikan bersama tadi, ada perbedaan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini, dimana biasanya kita sambut Ramadan dengan kegembiraan, keceriaan, kehangatan. Tetapi ketika pandemik ini menyerang, kita sambut Ramadan dengan penuh kecemasan akan kesehatan serta ketidakpastian. Tapi sungguh Allah menguji kita, bukan membuat kita lemah, tapi Allah ingin melihat siapa di antara kita yang kuat iman serta sabar dalam menghadapi cobaan. Seperti Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Sungguhnya Allah pasti akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, dan beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Itulah janji Allah di akhir ayatnya. Teman-teman, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari kejadian kali ini? Kita belajar yang pertama dari memakai masker. Dengan menggunakan masker, sama saja mengurangi penularan COVID-19 ini dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tahu nggak teman-teman, bahwasanya dengan menggunakan masker pula kita telah melakukan amal ma'ruf nahi munkar, menjadi uswah. Dan dengan menggunakan masker pula yang biasanya lisan kita terbuka bebas semena-mena berkata luas, itu tertutupi oleh masker sehingga kita mengurangi dari perkataan yang jelek-jelek, fitnah maupun ghibah. Yang kedua adalah menggunakan hand sanitizer. Cairan tersebut adalah cairan pencuci tangan, pembersih tangan yang biasa digunakan di bagian tangan. Dengan kita melakukan atau menggunakan hand sanitizer, sama saja kita telah menerapkan an-nadhafatu minal iman, keimanan yang letaknya di bagian kebersihan, di mana kita menjaga kebersihan agar ketika kita melakukan sesuatu tidak ada kecemasan. Yang kedua, tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap seseorang yang kita ajak salimah atau berjabat tangan, sehingga insya Allah aman. Yang ketiga, pengecek suhu. Alat pengecek suhu ini biasanya kita temukan di tempat-tempat yang steril saja, tempat-tempat yang penting khususnya seperti bandara, rumah sakit yang aman dan terjaga kesterilannya. Tapi ketika pandemik ini menyerang, teman-teman semua, kita bisa temukan alat-alat ini di mana saja. Misalnya ketika kita ingin memasuki sekolah, ingin memasuki komplek, masjid, tempat umum lainnya, pasti kita temukan alat ini. Sehingga apa manfaatnya? Ketika kita tahu alat ini, pasti kita cari tahu nih yang namanya pengertiannya, fungsinya, manfaat, tujuan, dan maksudnya. Pasti pikiran kita selalu berinovasi bagaimana cara membuat alat yang lebih canggih daripada sebelumnya.
Yang ketiga adalah social distancing atau physical distancing atau jaga jarak ya. Jaga jarak antar individu. Tidak boleh bersentuhan secara langsung. Islam jauh-jauh hari telah mengajarkan kita social distancing atau physical distancing, khususnya antara ikhwan dan akhwat yang tidak sah, yang belum mahram. Islam mengajarkan kita untuk tidak berkhawat dan berikhtilat. Berkhawat artinya menyendiri antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sepi tanpa disertai dengan mahramnya. Adapun ikhtilat bercampur baur yang berasal dari kata ikhtalat yahtalitu ikhtilatan yang artinya adalah bercampur baur ya antara laki-laki dan perempuan di suatu aktivitas atau sebuah kegiatan tanpa ada ijab ya, sehingga mereka bebas melakukan semena-mena dan menimbulkan sebuah rasa yang dipengaruhi nafsu. Kata sebagian ulama, dua-duanya sangat berbahaya dan menimbulkan sebuah mafsadat atau kerusakan. Yang kelima ya adalah lockdown. Lockdown ini sering kita jumpai di daerah-daerah ya, di kampung-kampung, di sebuah perum ya, di mana lockdown ini berarti adalah menutup akses masuk maupun keluar dari daerah satu ke daerah lainnya dari sebuah wilayah yang terdampak. Islam telah mengajarkan kepada kita semua jauh-jauh hari tentang lockdown ini. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW terjadi sebuah wabah penyakit yang sangat ganas, menular dan mematikan. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ketika kalian mendengar tentang wabah itu di tempat kalian, di suatu tempat, maka janganlah kalian memasuki tempat tersebut. Tetapi ketika kalian mendengar wabah itu di tempat kalian, maka kalian jangan sampai meninggalkan tempat kalian. Jangan khawatir ketika kita terkena penyakit. Rasulullah bersabda, hadisnya sahih, hadisnya berbunyi at-ta'un syahadatan likulli muslim, bahwasanya barang siapa yang terkena sebuah penyakit lalu ia mati karena penyakit tersebut, maka ia akan masuk surga. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Maka dari itu, dari 5 hal yang kita telah paparkan bersama, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kesehatan adalah hal yang paling penting untuk kita dalam melakukan semua hal, beribadah, berolahraga, melakukan pekerjaan, belajar, dan lain-lain. Kalau tidak sehat, maka kita tidak akan pernah nyaman. Adalah kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Yang kedua, tetap stay at home di rumah dan selalu berdoa kepada Allah agar bukan hanya jasad kita saja yang dilindungi oleh Allah, tapi rohani kita pula akan selalu terjaga, iman kita akan selalu naik grafiknya. Tetap berdoa, belajar, dan bekerja walaupun di rumah saja. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.